Ya. Kalau diceritakan kemudian di dalam Kejadian 2, Kejadian 3, nomor 14, 15, 16. Apa yang diterangkan di sana? Yang dikutuk adalah tanah, yang dikutuk adalah iblis. Itu jelas. Tidak bisa keluar dari konteks itu. Ketika Adam kemudian dinyatakan jatuh dalam percobaan, di dalam kitab Kejadian dikatakan Adam dan keturunannya diberkati. Itu satu. Adam dan keturunannya diberkati. Al-Quran, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam jatuh, kemudian Adam bertaubat, lalu kemudian tobatnya diterima oleh Allah. Berarti tidak mewariskan kemudian kesalahan. Justru yang diwariskan oleh Adam adalah ilmu pengetahuan. Coba bayangkan, di dalam kitab Kejadian, ya, di Kejadian 2, Adam itu kemudian ketika dibujuk oleh ular, ularnya mental, datanglah ke Hawa istrinya, jatuhlah dia kemudian. Apa yang terjadi ketika mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat? Seketika kemudian mereka tahu diri mereka dalam keadaan telanjang. Berarti sebelumnya tidak tahu. Nah, kalau Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, berarti sampai hari ini Adam telanjang, keturunannya telanjang, anak cucunya telanjang, dan tidak sadar kalau dirinya telanjang. Bagaimana mau jadi pemimpin di atas muka bumi? Cuples, nggak sadar dirinya telanjang, berarti otak nggak berfungsi. Kalau otak nggak berfungsi, bagaimana mau buat listrik, bikin komputer, bikin HP, internet? Mau jadi pemimpin apa? Yang ada turun ke bumi dimakan sama singa, ditelan sama buaya. Jadi itu konsep yang keliru. Harusnya manusia itu berterima kasih kepada Adam alaihissalam. Harusnya. Ya, kalau kita melihat dari, ya silakan. Sabar, diselesaikan dulu, nanti baru disapa kamu. Kamu kan tamu. Lanjut Bang Zuma. Ntar lagi baru diselesaikan. Ya lanjut Bang. Jadi kesimpulannya kematian Yesus itu menurut Roma 5 nomor 12, kematian Yesus itu dikarenakan karena adanya dosa satu orang bernama Adam yang kemudian menjalar ke bumi, ke anak-anak turunannya. Dosa apa? Dosa kutuk. Kita lihat di dalam Kejadian 3 yang tadi, ternyata yang dikutuk itu adalah ular dan tanah. Ular ini iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas tiang salib untuk melepaskan kutuk hukum dosa, berarti dosanya siapa yang ditebus? Iblis. Iblis. Dosanya iblis yang ditebus. Itu baru paketnya betul. Kenapa? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih kalian muridku yang 12 orang ini, dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini siapa? Yudas yang berkhianat kemudian. Akibat dari pengkhianatan ada penyaliban. Akibat ada penyaliban, iblis berjasa melakukan itu. Kalau kematian itu menebus dosa iblis, maka berhasillah iblis. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini posisinya di mana? Ikut menyelamatkan, mendukung penyaliban yang menyebabkan dosa kutuk itu lepas, atau menolak penyaliban. Rupa-rupanya yes, Kristen pun ikut berkongkol di dalam misi pembebasan iblis dari kutuk yang tadi. Maka iblis lepas. Makanya Yesus mengatakan di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya ke bumi. Nah itu masalah besar. Jadi tidak ada dosa waris. Kenapa dikatakan tak ada dosa waris? Karena Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 9 nomor 16 dan seterusnya, Matius 19 nomor 16 dan seterusnya, Guru, ya apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan. Oh, itu semua sudah aku lakukan, Guru. Betul? Yes. Kalau begitu jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, sempurnakan dengan satu poin itu, yaitu menjual hartamu,
maka kamu sudah sempurna. Ikutlah denganku. Itu kata Yesus. Untuk selamat, ikut Yesus. Tak ada Yesus ditanya, apa yang harus aku lakukan supaya hidup kekal? Percaya aku mati di atas tiang salib. Nggak ada itu, nggak ada. Itu karang-karangan gereja kemudian, nggak ada. Bohong ya. Jadi bohong. Jadi keselamatan menurut Yesus, kesimpulannya, keselamatan menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3 adalah percaya Yesus Rasulullah. Titik. Tanpa ada penambahan satu huruf pun. Demikian. Masya Allah. Izin ya Bang Zuma, saya sapa dulu ya. Ya silakan, silakan. Ya Bang Santo, ya silakan Bang Santo. Jadi Gurunda gini, anehnya teman-teman Kristen kita ini, mereka sudah mengetahui gitu yang biasa diskusi kan, misalnya contoh di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus ini berkata kan bukan sebagai menurut firman Tuhan kan kayak gitu. Terus ada juga data di 1 Korintus 7 nomor 25 itu, sekarang tentang ini bunyinya gini, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku Paulus tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku. Nah, jadi 14 surat Paulus ini kan bukan, dia mengatakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Misalnya Gunda tadi bawa Roma 5 nomor 12 kan. Roma 5 nomor 12 kan itu dia bercerita tentang Adam. Sementara Yesus sendiri tidak pernah menyatakan diri aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris kan kayak gitu. Terus menyebut nama Adam aja Yesus nggak pernah loh. Tapi tiba-tiba Paulus menyebutkan tentang nama Adam di situ. Terus tentang dosa waris. Nah, anehnya ya Gurunda ini, maksudnya ini teman-teman Kristen kita ini kalau saya lihat ya, mereka sebenarnya punya akal gitu Gurunda. Cuman karena data-data ini Punya otak. oh iya punya otak gitu loh. Cuman karena Akal nggak data-data punya. ini, data-data ini yang jadi nggak punya otak gitu. Punya otak, tapi tidak digunakan, makanya tidak Gak berakal. digunakan. Iya, kayak gitu kan. Nah, makanya jatuh di kata imannya aja gitu loh. Kalau saya lihat ya, karena data-data ini yang kayaknya hilang akal gitu loh. Gurunda, makanya jatuhnya ya imannya aja gitu. Karena nggak bisa. Itu pun ini Dinda, tidak ada juga imani aja. Iman itu bahasa Quran. Yang ada mereka itu adalah percaya saja. Iya, percaya saja gitu. Padahal udah jelas. Banyak ya bahasa Quran yang diambil ya Bang Zuma ya. Iya, nggak sampai pada level iman mereka itu. Percaya aja. Makanya mereka itu disebut aliran kepercayaan. Begitu ya. Makanya Iya. tadi waktu saya sanggah Bang Juma tentang kelahiran Ismail dari jalur Hajar itu kan, mereka tetap nggak mau ngotot. Padahal mereka kelahiran daripada Ismail, anak dari Abraham itu seperti matahari yang terang benderang gitu loh. Mereka menolak itu gitu loh. Katanya, kata Tuhan itu bukan anak. Bahkan saya gini, kalau itu bukan anak resmi dari istri Abraham, berarti menuduh Abraham itu zina dong. Gitu. Karena di luar konteks daripada anak yang diberkahi seperti suami istri, berarti di luar itu Anda menyebutkan Abraham itu berzina. Saya bilang gitu, gak berani mereka juga, nggak berani mereka, akal-akalan mereka. Makanya menolak Ismail itu sama aja menolak Abraham tadi tentang dua anak, mereka sebutkan anak tunggal tadi loh, Bang Zuma tadi makanya. Iya. Saya izin sapa dulu ya. Boleh ya Bang Zuma ya? Iya, boleh. Iya. Bang Nazar. Halo Nazar. Ya, selamat siang Bang. Agama apa? Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami naikkan Kristen di sini ya Bang. Ya, Ada yang mau cuma disampaikan sedikit saja? Silakan. Iya Bunda, Bang Zuma, terima kasih, saya sampai gemeteran ini ya. Ya mohon maaf. Iya, Bang. Ya emang orang tua saya, ibu tiri saya emang mualaf. Alhamdulillah, emang orang tua saya punya istri itu 4, Bang Zuma. Insyaallah. Ya 5 Bang Zuma. Jadi yang 4-nya itu emang udah muslim, yang satunya ini mualaf, alhamdulillah. Allahu Akbar. Singkat cerita, emang saya dari pertama kecil sampai detik ini, saya itu nggak mau tahu yang namanya Kristen, Bang Zuma. Keturunan saya emang orang tua saya itu semua muslim, cuman saya pas mendengar Bang Zuma, alhamdulillah Bang Zuma, saya nambah ilmu di sini, alhamdulillah.
Ya, Jadi Masya saya Allah. tahu ya siapa itu Yesus. Saya sebenarnya tahu Yesus itu di Kristen itu Nabi Isa alaihissalam. Saya tahu. Cuman Bang Juma ini pemaparannya, penjelasannya sangat jelas. Mohon maaf nih Bang Juma nih, saya emang bekerja di daerah Jakarta Barat, Kembangan. Saya kan kerjaan saya antar jemput anak bos saya. Di situ saya ngeliat ada misionaris Bang Juma. Iya, di mana-mana Bang. Dia bawa buku kitab itu tebal sekali, sekitar ada 2 tuh yang dia bawa. Namun saya pas kebenaran saya lagi bawa bos saya. Andai kata saya nggak bawa bos saya, akan saya hampiri Bang Juma. Wawasan saya memang dulu itu nggak tahu apa-apa. Cuman pas dengar dari Bang Juma bla 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 bla, nyangkut semua ke saya, ke otak saya Bang Juma. Pengen saya samperin. Alhamdulillah. Iya. Iya, Masya Allah. Iya, Ketika makasih Bang. Ya, alhamdulillah. Oke, sip. Ya, Saya sudah antarkan bos ya, saya. Bang Nazar, ada yang mau diapa lagi biar kita lanjut untuk diskusi nih, karena ada Kristen di sini. Oh yaudah. Ya, maaf ya, Bang Nazar. Bang Juma, Maaf kalau nggak ada selalu. Kristen nggak Iya, masalah. amin. Ya. Abang juga. Terus, Pak. Ya Bunda Nora ya, sehat semua apologet Islam, alhamdulillah. Amin, amin. Iya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ya, Bang pamit Bang Nazar. Juma, Bunda Nora. Iya. Siap. Ya, Kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhtiar duha. Ini dari kemarin-kemarin ini si duha. Mohon maaf saya turunkan saja. Ya, oke. Ya. Ya, silakan duha. Silakan duha. Tadi Ya. kamu mau apa katanya kan? Silakan. Itu ada Bang Juma. Ya, selamat siang ya. Selamat siang semuanya ya. Ya, terutama kepada Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siang Bang, siang. Ya, saya tertarik dengan tema ini Kristen penyembah Lucifer ini Bang Juma. Iya. Ya, apa benar begitu ya Bang Juma? Kalau saya katakan benar Bang, nggak diragukan itu Bang. Karena Yesus mengatakan apa Bang? Dalam Matius 21 Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oke, baik. Ya, silakan. Oke. Kalau ayat itu ya Bang Juma ya, sebelum saya menetapkan suatu pertanyaan yang mengenai ayat itu kalau menurut keimanan kami dalam kekristenan itu mengacu kepada nabi palsu ya Bang Juma ya. Iya, betul. Oke, baik. Betul. Bang Juma juga sudah tahu tentang hal itu. Jadi begini Bang Juma. Kalau sesuai dengan tema yang saya tertarik ini Kristen penyembah Lucifer ini Bang Juma, begini, yang setahu saya mau di perjanjian lama di situ Tuhan langsung turun kepada para nabi untuk menyampaikan firman-Nya, betul Bang Juma? Salah itu. Coba Anda baca Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang pernah bertemu Tuhan dapat hidup. Siapa nabi yang mati setelah bertemu Tuhan? Siapa? Oh gitu. Iya. Atau kasih itu, contoh deh. Kasih satu contoh siapa nabi yang pernah bertemu Tuhan? Siapa? Ya, oke. Si Musa itu Bang di Gunung Sinai dia Oke. menerima Oke. itu ya 10 perintah itu Oke. jumpa Melalui bersama. Tuhan. Oke. Abang punya Bible di situ? Kebetulan saya tidak sedang memegang Bible. Oke, baik. Yang dibawa dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ya, jelas sekali diterangkan di sana bahwasanya Nabi Musa menerima kemudian hukum Taurat itu melalui para malaikat. Data nomor 35-nya kita baca. Musa ini yang telah mereka tolak mengatakan begini, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini yang sudah telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya di semak duri. 1. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. 2. Nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Musa, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu udah cukup.
bahwa bukan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, tapi malah Elohim, malaikat Elohim. Demikian. Oke. Gugur bang, Begini, gugur. Bang. Ya lanjut. Begini bang. Ya, silakan. Kita tadi itu kisah para rasul itu kan adanya di perjanjian baru. Jadi kita tadi salah. Perjanjian lama ini bang. Ini salah. Kisah para rasul salah. Paulus salah. Sabar dulu, konfirmasi dulu. Lukas ini salah nih. Kita sedang membahas perjanjian lama. Ini kan perkataan Lukas salah berarti. Lukas bilang malaikat, perantaran malaikat. Gimana sih? Dulu kawan, ya. Iya. Jadi yang benar itu PL atau Lukas? Yang Simpel jelas aja. Keluaran 33 nomor 20 coba baca bang. Di mana? Keluaran 33 nomor 20. Ya dibacain aja bang, cuma minta tolong soalnya saya tidak. Tuhan Nih, Alfi berfirman. baca ini. Ya silakan deh, silakan. Keluaran 33 butir 20. Iya. Firmannya lagi, engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dapat hidup. Ya, Berarti tak ada nabi yang bertemu langsung dengan Tuhan, itu nggak ada. Ini tadi Bang Juma, menurut Bang Juma, yang berjumpa dengan Musa di atas Gunung Sinai itu yang memberikan 10 perintah itu Tuhan atau siapa Bang Juma? Itu malaikat Tuhan Malaikat, yang ya? memberi firman melalui malaikat. Oke, lalu bagaimana dengan yang menampakkan diri kepada Abraham berkali-kali itu Bang Juma? Itu malaikat juga? Itu juga malaikat. Oh, itu gitu. juga malaikat. Oh, berarti Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak pernah menyatakan diri langsung. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 22 nomor 11. Adinda Alfi boleh dibaca deh. Di mana tadi, Bang? Kejadian 22 nomor 11. Kejadian 22 11. Bentar ya Bang. Kejadian 22 11. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya. Ya, Tuhan. Ya Tuhan. Berarti yang dipanggil Tuhan di sini siapa? Malach Elohim, malaikat Tuhan. Nah, gitu sederhana sebenarnya. Cuman saudara Kristen ini kenyang dengan doktrin dogma. Tapi kalau mereka belajar tentang Bible itu sendiri, maka mereka akan sampai kepada poin kebenaran. Ya, silakan. Gugur ya, gugur. Silakan. Ada lagi? Ini Bang Juma, ya. Menurut Bang Juma, Tuhan yang di Perjanjian Lama itu serupa atau segambar dengan manusia atau tidak, Bang Juma? Tidak, tidak sama sekali. Ya. Coba kita coba buka ayat Kejadian Silakan. 3. Silakan. Kejadian 3 ayatnya nomor 22. Coba dulu siapa teman yang bisa buka, minta tolong. Iya, silakan. Kejadian 3 nomor 22. Berfirmanlah Hashem Elohim, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu? Ya. Apa itu Bang? Ya, begini Bang Juma, ya. Di situ manusia udah menjadi salah satu bagian daripada Tuhan itu, betul? Bukan, sifatnya yang dimaksud di situ. Makanya Bang, akarnya itu di Kejadian 1. Kembali ke Kejadian 1 dulu, nomor 26. Apa kata Elohim di sana? Dia katakan basal minu kitmutinu. Menurut gambar kami, menurut rupa kami, bukan kita. Oh, gitu. Kalau kita itu melibatkan orang lain, oknum lain. Contoh misalnya, seorang guru masuk ke dalam kelas, anak-anak, besok kita ke Bandung. Siapa aja yang ke Bandung besok? Guru dan murid. Iya, silakan aja Bang. Guru dan murid-murid, betul? Nah, tapi kalau guru datang di depan kelas mengatakan, anak-anak, kami besok ke Bandung. Siapa yang ke Bandung besok? Murid-murid ikut gak? Enggak. Oke. Enggak. Jadi Itulah makanya dipahami Bang.
Makanya dipahami ketika dalam kitabnya orang Yahudi, na'ase Adam besal menu kitmetinu, itu merujuk kepada kami. Kami itu adalah bisa tunggal. Kata Elohim itu merujuk kepada satu hakikat. Sama seperti nahnu merujuk kepada Allah yang mengatakan aku yang mewahyukan, nahnu kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga, merujuk kepada satu hakikat yaitu Allah. Sama seperti itu bang. Jadi jangan diartikan kita itu terjemahan yang keliru karena menggiring orang Kristen untuk memahami Tuhan itu banyak. Oh gitu. Paham ya? Oke baik. Silakan. Berarti udah dengan adanya juga kejadian 1 ayat yang ke-27 itu segambar dan serupa dengan manusia, itu berarti Tuhan ini dia tidak seperti manusia pada umumnya ya, tidak segambar dengan manusia. Ya. Yang dimaksud di situ, jadi gini bang, izin 1 menit, maksimal 2 menit, izin. Ketika Nora coba mute ini Rasmi kamu naik mute dulu. Ya, ketika Tuhan mengatakan, na'ase kami membuat Adam manusia atau laki-laki, besal menu menurut gambar kami, kitmutenu menurut rupa kami. Maksudnya Tuhan merancang makhluk bernama Adam, dan rancangannya ini diciptakan sesuai dengan gambarnya. Maksudnya gini, ada seorang arsitek menggambar bangunan rumah. Setelah gambarnya itu selesai, arsiteknya memanggil pemborong para tukang. Baiklah kita menggambar, marilah kami akan, dia presentasi kemudian arsiteknya kepada vendor. Kami akan membuat gambar bangunan ini sesuai dengan gambar kami, sesuai dengan sketsa kami, sesuai dengan rupa kami. Maksudnya sesuai dengan rancangan kami di atas kertas. Jadi ketika diciptakan Adam dicipta sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hendak menciptakan kemudian manusia. Tuhan sudah merancang lebih dulu. Sebelum dia menciptakan, Tuhan sudah merancangnya lebih dulu. Bukan berarti manusia itu serupa dengan Tuhan. Bahaya itu bang. Kalau manusia serupa dengan Tuhan, bahaya. Berarti matanya di depan 2. Begitu dia ingin tahu apa yang terjadi di belakangnya, dia harus nengok dulu. Bagaimana kalau kena asam urat ke lehernya? Bahaya itu. Gak bisa belok dia. Apalagi kalau salah tidur Tuhannya. Bahaya. Ya. Oke, baik. Silakan. Di Kejadian 18 itu ayatnya yang ke-1 sampai ke apa itu? Iya. Malaikat itu bang. Ya, itu malaikat. Ya, malaikat di sana itu bisa makan dan minum Bang Juma. Jadi menurut Bang Juma, apakah mustahil bagi Tuhan untuk melakukan lebih dari itu, dari malaikat-malaikat itu Juma bisa makan dan minum di situ? Saudaraku, ya mustahil nggak bagi Tuhan? Yang bagi Tuhan itu mustahil bang, mustahil bagi Tuhan itu. Tuhannya ya. Kenapa? Lebih berkuasa daripada Tuhan ya. Oh bukan. Mustahil bagi Tuhan melakukan lebih dari itu. Sekarang kalau begitu, menurut saudara, kalau Anda mensifati Tuhan dengan kayak begitu, berarti bagi Anda, Tuhan Anda bisa menjadi kecoa. Jangan Anda batasi Tuhan Anda. Suka-suka Tuhan, kita tidak bisa bagus. Ketika Tuhan Anda menjadi kecoa, apakah dia masih Tuhan? Ketika dia ada kepentingan kepada kecoa itu Bang Juma, bisa saja dia jadi kecoa. Nah, kalau Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan saat itu? Bukan Misalnya Tuhan kan? kamu itu kecoa Bang Juma, habis itu Tuhan itu turun menjadi kecoa sama seperti Juma, yaitu Bang, saya kecoa. katakan, kalau Tuhan Anda menjadi kecoa, berarti dia kecoa kan? Iya, kalau misalnya Juma itu kecoa, kalau bisa jadi Tuhan kecoa. Anda adalah Anda adalah kecoa, Bang. Kalau Tuhan Anda adalah kecoa, habis itu kupijak, mati nggak Tuhan Anda? Begini Bang Juma, jawab aja. Loh, Anda mensifatkan Tuhan Anda dengan kecoa.
Jadi ketika Apakah- kemudian Tuhan Anda, saya tidak tahu nih bahwa kecoa yang ada di rumah saya ini ternyata adalah Tuhan Anda. Tiba-tiba saya pukul pakai sapu lidi, prak, mati. Tuhan Anda mati nggak? Mati. Nah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Tuhannya saudara kita ini dalam bentuk kecoa. Ya, mohon beri saya Pak. Tidak bisa, Bang. Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Makanya baca dalil. Yesaya Ya, Bang. 45 nomor 5 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5. Tidak Ya, ada mohon Tuhan yang serupa dengan makhluk, itu tak ada. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Titik. Ya, mohon beri saya. Silakan. Jadi udah lari lagi ya, kita pindah lagi. Enggak. Ini mohon beri Yang saya lain jawaban. sabar, ikuti aja maunya. Bang Juma. Ya, silakan. Apakah itu mustahil bagi Tuhan untuk menjadi lebih dari malaikat itu bisa makan dan minum Bang Juma? Mustahil tak? Saya bilang kepada saudara, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Oke, La haula wala quwata illa billah. jika mustahil bagi Tuhan Bang Juma, Tuhan itu masih maha kuasa atau tidak Bang Juma? Tuhan ketika menjadi malaikat itu bukan Tuhan, itu malaikat. Itu yang saya tanya Bang Juma. Gimana ini? Yang saya tanya, ya, apakah malaikat ini lebih hebat daripada Tuhan? Tidaklah. Justru karena itu Tuhan tidak bisa turun level jadi malaikat. Karena malaikat itu punya kelemahan. Malaikat itu makhluk, tidak maha tahu, tidak maha kuasa, tidak maha perkasa, tidak maha pencipta. Makanya Tuhan tidak bisa turun level. Sekarang saya tanya balik. Abang, sekarang saya tanya balik, Bang. Sedikit aja, Bang. Abang, sedikit aja, Bang. Oke. Tuhan itu maha kuasanya kekal atau tidak? Maha kuasanya kekal lah Bang. Kekal. Berarti kalau kekal dia tidak pernah berhenti menjadi tidak maha kuasa, betul? Ya. Kalau dia menjadi malaikat, apakah dia masih maha kuasa? Apakah kuasanya itu menghilang? Tetap tidak. Mati meja. Lucu abang ini. Malaikat itu, saya ulang. Malaikat itu level Tuhan atau level makhluk? Itu misalnya dia level termasuk dengar dulu. Dia masuk dengan level makhluk. Apakah kuasanya itu menghilang Bang Juma? Loh, dia masuk level makhluk, Bang. Ya seandainya saya contoh nih. Saya contoh. Anda jadi ayam misalnya. Anda jadi ayam. Saya tanya dulu. Ini, Anda jadi ayam. Apakah Anda masih bisa main piano? Kutanya dulu. Apakah Anda masih bisa tiup seruling kalau Anda jadi ayam? Karena Anda sudah turun level. Sekarang begini. Kalau ada keinginan saya untuk menyelamatkan ayam-ayam itu, saya bisa jadi ayam. Karena saya ada keinginan saya bisa selamatkan ayamnya. Kalau misalnya Abang, Tuhan itu menjadi dalam rupa ayam juga. Untuk saya selamatkan itu. Abang, Tuhan itu maha kuasa. Untuk menyelamatkan ayam tidak perlu dia jadi ayam. Itu dongeng. Untuk menyelamatkan manusia dia tidak perlu jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan asu, jadi dia jadi asu gitu. Tuhan jangan fitnah gitu dong. Abang, alam semesta ini, keberlangsungan kehidupan alam semesta ini butuh keseimbangan. Yang menyeimbangkan kehidupan alam semesta itu Tuhan. Ibaratkan pilot nih Bang, pilot. Ketika pesawat terbang berada di atas, pilot itu yang pegang kendali untuk menjaga kestabilan pesawat. Tiba-tiba pilot itu berubah menjadi ayam. Apa yang terjadi dengan pesawat, Bang? Bang. Belum tentu Abang, pilotnya kebetulan Anda duduk di belakang pilot nih, duduk sambil dengar musik, tiba-tiba pilotnya berubah menjadi ayam di depan Abang. Dia tidak bisa pegang kendali, dia nggak bisa tekan tombol. Apa yang terjadi dengan alam semesta ini kalau Tuhannya menjadi kayak begitu? Belum tentu di waktu yang bersamaan. Mati nih ya. Jadi apabila ada satu titik
yang mustahil bagi Tuhan melakukannya, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, percuma disembah Bang. Justru abang, dengar bang, bedakan antara maha kuasa dengan maha pencipta. Kalau maha pencipta, Anda imani tidak Tuhan itu maha pencipta? Ya tentu saja. Oke, Dia betul-betul apakah melakukan Tuhan berkuasa menciptakan malaikat untuk datang ke Abraham? Saya tidak membaca dalam Bible bahwa malaikat itu ikut. Mulai kan? Mulai. Iya, Di di mana datanya kalau malaikat itu dalam Bible diciptakan, Bang? Sederhana saja. Di Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Kalam, Al-Kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu kemampuan berkata-kata. Baca di Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Allah cuman berkata maka semuanya jadi. Allah cuman berkehendak maka semuanya ada. Baca. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan malaikat, Dia berkuasa atau tidak? Ya iya, di situ kita bisa Oke, berarti ketika ada malaikat datang kepada Abraham, itu adalah makhluk yang diciptakan. Karena kalau Tuhan turun derajat menjadi malaikat, maka Tuhan hilang. Jadi begini, Hilang Tuhan. Tuhan saran hilang. Ya, saran saya, satu titik, jika ada satu titik mustahil bagi Tuhan melakukannya, itu saya katakan kepada Bang Juma, berhenti menyembah Tuhan itu karena tidak maha kuasa. Allahmu tidak maha kuasa jika tidak melakukan dalam satu titik ini, Bang Juma. Baik, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Bang Juma, Kenapa ketawa, Bang? Bang, Juma, kenapa tertawa, Bang? Kenapa tertawa, Bang? Jadi setan. Abangku, Anda katakan Anda tidak akan menyembah Tuhan yang punya sifat mustahil, kan? Apakah Tuhan Anda bisa jadi upil? Begitu si Juma meninggal bakalan jadi setan, percayalah. Ini kenapa kesurupan kayak gini? Hei, dokter. Enggak. Coba ini, Saya nggak kesurupan, coba Bang. dikasih suntik lagi supaya agak tenang. Anda mengatakan tinggalkan Tuhan yang memiliki sifat mustahil. Saya balik nanya, apakah Tuhan Anda mustahil jadi upil? Tanya dulu. Jadi upil kayak mana? Apa keinginannya ingin jadi upil, Bang Juma? Lah. Coba tunjukkan kepada saya Tuhan berkeinginan jadi malaikat. Itu kan cuma fitnahan Anda saja. Coba tunjukkan kemudian di mana Tuhan mau jadi malaikat. Di mana dalilnya? Itu kan kehendak Anda saja, nafsu Anda saja. Mana dalilnya? Bukannya si Juma tadi bilang yang menampakkan diri kepada Abraham malaikat. Tadi kan sudah kubaca, dibacakan adik saya tadi. Dibacakan dalilnya tadi kan. Ada tadi dibacakan Kejadian 22 kan, nomor 11. Kata Abraham, "Ya Tuhan, ya Elohim." Jadi Abraham. Jika ada keinginan Tuhan dalam sesuatu hal yang ingin dia selamatkan, yang ingin dia lakukan di sana, dia akan bisa. Mustahil bagi dia bisa menjadi seperti itu. Baik. Ada orang tertidur. Ada orang tertidur di atas kapal laut. Ombak besar. Kalau dia tidak terbangun, orang ini bisa jatuh ke laut. Maka Tuhan ingin menolongnya. Tuhanmu datang dalam bentuk upil, menutupi lubang hidungnya. Napasnya tersendat, orang itu terbangun, selamatlah dia dari jatuh. Maka dia tidak jadi korban tenggelam di laut. Bisa Tuhanmu jadi kayak gitu, jadi upil untuk menyelamatkan orang tadi? Bisa? Maksudnya ngomong upil-upil apa sih, Juma? Kata saudara tadi ini si Duha, Tuhannya bisa jadi apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya. Mau jadi upil. Gini, misalnya Juma. Ada orang sabar. Kamu dari tadi Ada saya orang yang dengar sabar. Ada orang yang kena tunggu dulu. sembelit itu apa? Sembelit itu apa, teman-teman? Dari tadi kamu ngomong ini diturunkan yang aja nih. tentang Tuhan Ini diturunkan ya. Rasmi diturunkan. Tua rusak dia. Turun. Ya. Kejang-kejang Tua kau di rusak. sana Rasmi.
Ada orang yang susah buang air besar itu penyakit apa namanya? Sembelit ya? Selulit ya? Selulit. Selulit. Ya. Karena Tuhan ingin menyelamatkan orang ini supaya tidak kena kanker usus, Tuhanmu jadi yang encer. Bisa enggak? Untuk menyelamatkan ini tadi. Kan nya mengeras tuh, dia kena diare awalnya. Habis itu dia minum Kombantrin 2 papan. Nya mengeras kayak batu. Supaya dia selamat dari kanker usus, Tuhanmu menjelma menjadi encer. Bisa. Dengan mengadakan mukjizat-mukjizat itu jadi gitu Bang Juma. Tuhan ku bilang, tadi kau katakan tak ada yang mustahil. Kalau ada Tuhan memiliki sifat mustahil, tinggalkan. Berarti tidak mustahil Tuhanmu menjadi encer. Betul? Mencret dong. Mencret dong? dong tuh Bang. Mencret. Itu dia. Ada orang kelaparan di hutan, tidak ada makanan sama sekali. Karena Tuhanmu ingin menyelamatkan dia, Tuhanmu pura-pura datang, menjelma menjadi ayam hutan. Supaya orang ini bisa melanjutkan hidupnya menjadi kelinci kah, menjadi kalau dia Kristen menjadi babi kah dia, supaya ada makanan buat hambanya ini. Tidak jadilah dia mati. Kayak gitu maksudmu? Mustahilnya tuh kayak gitu. Nggak ada yang mustahil kayak gitu. Ada satu hal yang mau saya tanyakan Bang Juma. Enggak, masalah ini gimana? Udah selesai. Tuhanmu bisa jadi upil, Tuhanmu bisa menjadi encret, Tuhanmu bisa jadi B2 gitu. Simpulkan dulu ini. Kalau manusianya seperti B2 Bang Juma, misalnya Juma itu seperti B2, pasti Tuhan akan menjadi seperti B2 seperti Juma juga, seperti itu Bang Juma. Tidak Bang, tidak. Kelompok babi juga butuh diselamatkan. Berarti Tuhanmu bisa menjadi kenapa jadi menertawakan dirimu sendiri? Harusnya saya yang tertawa. Harusnya saya yang tertawa, bukan ente. Jangan Anda menertawakan diri Anda. Nggak bagus. Nggak bagus. Jangan tertawakan diri Anda. Ya, mohon berikan saya jawaban Bang Juma sesuai dengan data di kitab kamu juga Bang Juma. Itu jin itu seperti apa dia bagi Bang Juma? Dia ruh, dia Allah atau bagaimana? Atau dia malaikat seperti itu Bang Juma? Coba berikan saya. Apa itu? Apa? Itu. Yang Apa yang Anda? Gimana? Salah ikhtiar. Jibril itu seperti apa dia bagimu? Jibril itu malaikat. Dia itu makhluk ruh. Oh. Iya, makhluk ruh, tapi suci ya. Bukan ruh yang datang kepada orang-orang yang berpikir Tuhan itu bisa jadi upil. Bukan, itu ruh jahat itu yang mengajarkan orang-orang itu berpikir kayak itu tentang Tuhan. Oke. Jadi yang meniup dalam apa namanya, yang meniupkan ruh itu, yang meniupkan di rahim Maryam itu ruh, kan ruh Jibril itu Bang Juma. Apakah itu disuruh Allah? Kenapa? Apakah itu dia apa? Iya, dia disuruh Allah ataukah Allah sendiri yang membuat seperti itu Bang? Oh, dia menerima perintah dari Allah. Coba baca di surah Maryam ayat 19. Aku hanyalah utusan Tuhanmu yang memberikan kabar kepadamu tentang lahirnya seorang anak laki-laki yang suci dari rahimmu. Itu. Jadi dia adalah suruhan, dia adalah rasul, utusan Allah kepada Maryam. Oke. Jadi arti farjahan ini apa artinya Bang Juma? Farjahan itu. Farjahan itu, farja itu adalah alat reproduksi bagi Hawa. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Juma. Sepertinya saya udah mau turun ini. Soalnya saya mau jemput anak di sekolah juga. Kenapa? Anda lupa kalau Yesus keluar dari farjah atau Yesus lewat dubur? Nggak, saya tanya nih, saya serius. Yesus itu keluar dari farjah atau keluar dari dubur? Saya tanya dulu, Bang. Menyebut farjah dalam kitab suci itu suci Bang Juma. Iya, Anda merasa menang dengan kata farja. Yesus keluar dari situ. Kalau salah, atau Anda ingin mengatakan Yesus keluar dari dubur? Ya, pokoknya kalau ada
Hah? Mana yang betul ini? Yang betul yang mana? Farja atau dubur? Mana yang betul? Terserah Bang Juma. Pokoknya mungkin Dia memframing itu Bang Zuma. Dia mau mengatakan di dalam Al-Quran kok ada kata-kata kayak gitu. Gitu loh Bang. Lah, bagaimana pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria? Ngapain? Membuat Maria hamil. Setelah hamil keluar lewat mana? Kutanya dulu Bang. Lewat farja, lewat ini tuh atau ini tah? Jangan sampai ngedan ibunya keluarnya bukan di depan tapi di belakang. Waduh, celaka ini. Celaka. Hamil Maria ini siapa Bang Zuma? dalam kitab suci itu sangat suci Bang Juma. Percaya Udah ya nggak? Bang ya? Udah ya Bang? Ya sebenarnya kekuatan iblis itu sangatlah lemah sekali. Sedikit aja kita berargumentasi sudah nangis iblisnya. Saya Lemah rasa kali. ini, Tipu daya saya setan rasa itu lemah sekali. temanya Lemah sekali. diganti aja Bang Juma. Hanya Suruh ganti tema itu. kelemahan daripada bisikan iblis itu diperkuat oleh orangnya sendiri. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang kafir itu membantu setan, ya, membantu setan untuk menyesatkan. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Oh Jin, Bang. mamae. Hanya di Ya. kitabmu yang ada al-jin, Sabar. ya. Al-Quran lagi dinaikkan mengatakan si Rasmi. iya, Lanjut, orang Bang. ini nggak ada ilmu dari dia, nggak ada, cuma keluar aja. Nanti dia keluar mulutnya itu bahasa-bahasa nggak bagus. Jadi gini Bang, kitab suci saya mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, bahwasanya di ayat lain juga dikatakan bahwasanya iblis itu penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Itu dalam kitab suci Al-Quran. Nah, sebenarnya tipu daya muslihat iblis itu sangat lemah. Lemah sekali. Yang menguatkan itu adalah kalian Kristen, orang-orang kafir ini. Mau iblis itu datang, sembah manusia. Tapi kalau Anda gunakan akal, Anda tidak akan mau. Mau iblisnya datang membimbing Anda mengatakan Tuhan itu bisa jadi upil. Kalau Anda menggunakan akal itu tidak akan terlontar dari mulut saudara. Tapi lagi-lagi Anda penolong setan untuk mendurhakai Tuhan. Maka Anda mengatakan, ya Tuhan itu bisa jadi upil. Oke. Tipu daya setan itu lemah sekali. Ya, waktu saya sedikit Bang Juma. Ya, silakan. Di tempat saya sedikit lagi zuhur ya teman-teman. Ya. Maha kuasa tapi banyak yang mustahil baginya. Jadi ini Bang Juma, saya akan menyimpan hal itu. Mungkin ini bisa kita lanjutkan di lain waktu. Oke. 10 detik, Bang, 10 detik. Nah, silakan. Maha kuasa itu bisa nggak tidak kuasa? Mungkin menurut Bang Juma bisa, yang maha kuasa itu bisa jadi nggak maha kuasa nggak Bang Juma? Lah, tadi kenapa lari ke saya? Anda katakan Tuhan Anda bisa jadi upil, jadi kecoa, jadi babi, jadi manusia, jadi malaikat. Berarti yang maha kuasa, dengar, berarti Anda memaknai maha kuasa itu artinya bisa menjadi tidak maha kuasa. Buktinya dia bisa jadi malaikat, bisa jadi apa saja, Berarti yang maha kuasa ini bisa menjadi tidak maha kuasa. Sebab ketika yang maha kuasa ini Anda katakan bisa menjadi manusia, lihat Yesus. Yesus kesini, kau duduk depan saya sekarang. Ya. Kenapa Bang Suma? Yesus, kalau aku lemparkan kemudian batu sebesar ember kepala kau, pecah nggak kepala kau? Ya pecahlah Bang. Tuh, berarti Tuhanmu yang maha kuasa bisa menjadi tidak maha kuasa. Oh gitu. Yesus, mau nggak kau lomba lari dengan saya? Ayo, cepat-cepatan kita lari. Mau nggak? Nggak bisa dia lawan saya lomba lari, nggak bisa. Berarti Tuhanmu ketika dia menjadi bayi berkuasa ndak dia cebok sendiri? Bang, jangan tertawakan diri abang lah. Yesus Tuhanmu ketika menjadi bayi cebok dirinya saja tak sanggup. Berarti yang maha kuasa
berubah menjadi tidak maha kuasa. Itulah Tuhannya Kristen. Di mana ayatnya yang mengatakan dia cebong bangku-bangku? Ada nggak? Hah? Nggak bisa. Saya tanya saudara, benar enggak Yesus itu pernah jadi bayi? Tentu saja itu Pada saat dia bayi, dia bisa cebok sendiri. ya. Nah, di Mimeo saya nggak coba. Jangan di Mimeo. Bentar kali Apa ya. yang mute kan kau? Roh Kudus itu. Jawablah. Ya, begini, kalau seandainya saya maha kuasa Bang Juma, kalau saya merubah diri saya menjadi seperti si Juma, kemahakuasaan saya hilang atau tidak Bang Juma? Jangan jadikan saya contoh. Tanya Yesus, Yohanes 5 nomor 30. Aku Jawab tidak dulu. Dia menjadi tidak maha kuasa atau tidak? Diam. Yohanes 5 nomor 30. Perkataan Yesus terlontar dari mulutnya. Aku Yesus tidak maha kuasa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, apa itu? Apa itu? Pengakuan Yesus itu apa? Pengakuan Yesus itu apa? Jangan kau bawa lari ke saya, Bang. Larikan aja ke Yesus. Yesus, bisakah kau berkuasa melakukan apapun? Dijawab, langsung dibayar tunai. Nehi merica ketumber jahe. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai. Sini mau azan. Silakan dilanjutkan Dewan Guru yang lain. Makasih ya Bang Itiar, Anda sudah berdiskusi dengan baik. Sayangnya diskusinya cuma modal mulut, tidak pakai akal. Ya, saya katakan terima kasih semuanya. Silakan. Ya, silakan dilanjut. Saya izin ibadah dulu sejenak. Makasih Bang Abu. Barakallahu fiik. Lanjut semua sahabat.